kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita, sehingga hari ini kami bisa mempermuliakan Tuhan dengan pujian-pujian yang kami naikkan. Pimpin kami, sertai kami satu demi satu yang Bapa kenal, supaya kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Penuhi kuasa hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu, agar jemaat-Mu dapat mengerti tentang kehendak-Mu. Bawalah mereka kembali kepada jalan kebenaran. Pimpin mereka, kuatkan jemaat-Mu, sertai jemaat-Mu, sehingga mereka selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena kuasa Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sakit mah. Salah makan. Kemarin salah makan kebelit. Ya. Hah? Proma gak jalan tuh. Hah? Libra. Nggak tahu obat apa ya. Sakit semua minum. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Dan waktu yang Tuhan beri kekuatan pada kita untuk dapat mengerti firman Tuhan. Matius dari 8 ayat yang 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Ayat 23. Saya baca 23, saya baca ayat 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu, yaitu badai. Kalau kita lihat ayat ini, dia ada paralel dengan Markus 4 ayat 35 sampai 41, ayat Lukas, Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Itu ada paralelnya. Kalau kita lihat di pada Matius ini, dia tidak menyebut nama-nama murid. Tapi di Injil Markus dan Injil Lukas dia ada sebut nama-nama murid. Terutama Injil Lukas dia ada sebut nama murid. Nah, saudara, ayat 23 mengatakan, ya, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita diajak Tuhan, ya, diajak Tuhan untuk pergi suatu tempat, coba saudara bayangkan, aman gak sebenarnya? Aman, ya. Maka saya katakan bahwa orang di dalam ibadah selalu jadi anak Kristen merasa sudah aman kalau dia sudah ikut Yesus. Nah, merasa aman. Nah, murid-murid ini pun taat kepada Yesus, karena Yesus mengajak mereka naik perahu. Murid-muridnya pun taat kepada Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, badai itu datang semua tiba-tiba. Badai itu datang semua tiba-tiba. Ya, contoh saya, ya, kemarin pagi masih ibadah, sehat-sehat, ya. Malam, siang makan nggak tahu apa, terus kemudian langsung sakit. Nah, jadi badai itu datang semua tiba-tiba. Tidak ada badai datang itu kasih tahu, nggak pernah. Badai tidak pernah kasih tahu kita dia akan datang. Badai itu datang semua secara tiba-tiba. Nah, kalau kita melihat ayat 23, jelas sekali bahwa orang yang ikut Yesus, ya, seakan-akan hidupnya sudah bebas dari kesukaran. Seakan-akan bahwa ikut Yesus aman dan seakan-akan bebas dari kesukaran. Kenyataan kita ikut Yesus, kenyataan kita ikut
Yesus bukan tambah baik, tambah banyak masalah. Tambah banyak masalah. Ya, ini kadang-kadang orang bingung ya. Ikut Yesus aman, ikut Yesus semua beres. Itu pendapat-pendapat kayak gini, itu sangat menyesatkan kita. Kita ikut Yesus gak jamin aman. Yang jamin aman itu adalah kekekalan. Yang jamin aman adalah keselamatan. Tapi hidup kita harus hadapi badai. Dan badai itu pasti berlalu. Sekali lagi, badai itu pasti berlalu. Sekarang ngomong satu lagi ya. Badai itu pasti berlalu. Ya, semua badai akan berlalu. Nah, bagaimana kita menghadapi badai itu? Ini persoalan yang sangat-sangat perlu kita itu merenungkan dan perlu juga kita itu menghayati. Bagaimana kita menghadapi badai itu? Persoalan kita begitu banyak dalam hidup kita. Baik rumah tangga, usaha, keuangan, ya, berbagi kececokan sama orang. Begitu banyak yang selalu datang semua tiba-tiba, tanpa kita merencanakan, tanpa kita mau cari perkara, tapi orang cari perkara sama kita. Nah, inilah yang ayat 23 itu menjelaskan bahwa Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, dalam posisi mengikuti bahwa murid itu mengatakan, aku mau aman, pasti aman di Yesus. Ya. Nah, ayat 24 mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut dari dalam. Sekonyong-konyong artinya apa? Tiba-tiba badai itu datang. Tiba-tiba badai itu datang secara tiba-tiba. Kalau kita lihat letak geografi daripada Danau Galilea, sering sekali badai itu mendadak datang. Kemarin hujan sepanjang hari kan? Ya, siapa tahu hujan sepanjang hari? Apakah dapat cuaca katakan hujan sepanjang hari? Enggak kan? Tidak ada satu pun orang tahu badai itu datang. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Tidak satu pun orang tahu apa yang dia hadapi akan ke depan. Maka saya katakan, Anda kelihatan sehat, besok sakit. Nah, ini saya kemarin sehat, ini sakit. Pinggang sakit, ini sakit. Ya, gimana? Nah, apa saya mau? Ya nggak mau. Tapi begitu datang, saya mau bilang apa? Gak bisa. Nah, bagaimana kita menghadapi badai itu? Bagaimana hadapi semua permasalahan kita yang kita harus hadapi? Maka kita harus ingat, yang bisa membuat badai berlalu itu hanya Yesus. Yang bisa membuat badai berlalu hanya Yesus. Kalau kita punya iman secara kokoh dalam Kristus, maka Kristus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai. Bukan badai itu lalu, tapi menghadapi badai. Percobaan-percobaan itu bukan dilalui, tapi dihadapi. Permasalahan-permasalahan bukan dilalui, tapi dihadapi. Kita harus bisa menghadapi badai. Kita harus bisa menghadapi semua yang dalam hidup kita, yang di depan kita harus kita hadapi. Karena dari Alkitab mencatatkan sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu. Berarti badai itu datang secara mendadak. Badai itu datang saat tiba-tiba, sehingga perahu itu ditimbul gelombang, tetapi Yesus tiur. Nah, kita akan bahas lebih jelas lagi mengenai badai itu sudah diatur Tuhan atau memang datang sendiri. Kalau kita lihat Alkitab ini, badai itu semua Tuhan tahu. Tuhan mau uji kita. Apa kita setia? Apa kita taat? Nah, semua itu ada waktunya. Waktu kita di mana kita nangis, waktu di mana kita ketawa, waktu di mana kita sehat, waktu di mana kita sakit. Semua ada waktunya. Nah, maka Alkitab sudah mengatakan semua indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, memang kalau orang hidup ya sudah cukup
Ya, mobil ada, rumah ada, deposito ada, ya, usaha lancar. Orang itu tidak pernah tahu kelemahannya apa. Biasanya ketika orang itu menghadapi badai, baru dia sadar bahwa di dalam dirinya banyak sekali kelemahan. Maka saudara-saudara, waktu Anda sehat, Anda tidak pernah berpikir bahwa kapan sakit. Enggak. Waktu Anda banyak duit, Anda tidak pernah berpikir kapan gak ada duit. Nggak ada. Semua Anda gunakan, Anda foya-foya. Tetapi ketika Anda menghadapi badai, menghadapi masalah, di situ Anda sadar bahwa begitu banyak kelemahan kita. Begitu banyak yang kita lemah, yang kita tidak mampu menghadapinya. Maka saya katakan berkali-kali, kalau kita tidak ada Yesus, mau jadi apa kita? Yang bisa beri kekuatan kepada kita, yang bisa menopang kita, yang bisa mensadarkan kita, hanya Yesus Kristus. Amen. Manusia tidak bisa membuat kita kuat, tetapi Yesus bisa membuat kita kuat. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 41 ayat 10 kan? Ya, baca ya. Apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini jelas sekali mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, ini firman Tuhan. Kalau manusia ngomong sama kita, jangan takut, aku bersamamu. Gak bisa, gak kuat kita. Ada apa-apa dia kabur dulu. Benar? Benar. Manusia kalau ada apa-apa kabur gak? Kabur. Dia bilang, kamu sama saya, gak ada masalah. Kalau ada apa-apa, gue jaga kamu. Kenyataannya, kabur. Nah, ini firman Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Nah, waktu kita menunggu, waktu kita sabar untuk menunggu badai berlalu, disitulah kita harus ingat, masih ada Tuhan yang menyertai kita. Harus selalu kita ingat, masih ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Amen. Jangan kita lupa untuk menghadapi badai dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mungkin bisa mampu menghadapi badai dengan kekuatan sendiri. Kita nggak mampu, kita lemah sekali. Ya, kita nggak makan sudah nggak punya tenaga, benar? Ya, ya habis kemarin nggak makan, sekarang tenaga nggak ada. Paksa-paksain aja. Ya, jadi nggak ada kekuatan. Ya, dipikir gampang. Kalau kita nggak makan, kita ada kekuatan nggak ada. Lemas kita. Maka kita butuh makan. Nah, bagaimana kita menghadapi badai yang begitu besar dalam hidup kita? Ada di sini orang yang menghadapi badai dalam keluarga dia. Basarah bertubi-tubi datang. Ada orang di sini menghadapi badai, penyakit gak bertubi-tubi semua. Ada menghadapi badai keuangan, terus hadapi keuangan yang kebelit terus. Nah, bagaimana kita melalu? Maka kalau kita pelajari baik-baik, ya, bahwa dikatakan Yesus tidur, Yesus tidak pernah tidur. Yesus tahu nggak murid-muridnya menghadapi badai? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tuhan Maha tahu. Maha segalanya. Tidak ada satu pun Tuhan tidak tahu. Tetapi kalau kita perhatian baik-baik lagi, maka kita harus sadar kita sebagai manusia mempunyai kelemahan yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat ayat itu, Yesus tidur, Yesus tidak pernah tidur. Yesus adalah Tuhan, Dia Maha tahu. Maka Mazmur 139 ayat 2-4 berkata, mari kita baca. Kita baca. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi Tuhan tahu semua. Amin. Karena dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia tidur di perahu, dia secara fisik itu ada manusia. Di balik dari ilahi dia adalah Allah. Jadi dia tahu, dia maha tahu semuanya. Nah, saudara-saudara, Yesus maha tahu. Yang mengontrol semua. Yesus mengontrol semua alam ini. Yesus mengontrol semua kehidupan kita. Gak ada satupun dalam kehidupan yang kamu lakukan Yesus tidak tahu. Gak ada satupun apa yang kamu lakukan setiap hari Yesus tidak tahu. Semua dikontrol oleh Yesus. Termasuk badai, termasuk alam, semua dikontrol di tangan Tuhan. Jadi dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatunya. Maka kalau kita baca ayat ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangun dia. Ya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolong. Kata tolonglah adalah berarti seakan-akan tidak ada harapan. Kenapa orang bisa lupa bahwa Tuhan bisa nolong kita? Kita sering lupa. Kita sering lupa bahwa masih ada Tuhan yang bisa nolong kita. Kita selalu lupa. Maka ketika ini, kalau kita lihat ayat yang di Lukas, itu Petrus apa nggak ahli? Soal untuk badai, soal untuk perahu, Petrus ahli. Tetapi Petrus pun berteriak, Tuhan, tolonglah kita binasa. Seperti tidak ada harapan. Ketika kita mengadakan kekuatan kita mengadakan semua apa yang kita dalam pengetahuan kita, seakan-akan tidak ada apa. Seakan tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Semua bisa. Asal ada kesempatan. Asal kesempatan kita terus berjuang bersama Tuhan. Terus mengandalkan dia. Pasti ada harapan. Nah, kalau kita melihat mau mereka mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tolonglah kita ini binasa. Sudah nggak ada harapan. Sudah merasa bahwa tidak ada lagi. Nah, ini menunjukkan murid-muridnya kurang beriman. Ini menunjukkan muridnya kurang beriman. Tidak ingat masih ada Tuhan. Tidak ingat masih ada Tuhan. Maka ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teguh sekali. Nah, Yesus katakan kepada mereka, ya, Anda berteriak tolong. Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu yang kurang percaya. Kita sering minta tolong Tuhan berkali-kali. Iman kita tidak dalam Kristus. Kita nggak percaya Tuhan bisa nolong kami. Kita lebih percaya manusia bisa nolong kami. Coba saudara renungkan. Anda lebih andalkan manusia atau andalkan Tuhan? Hah? Nah, kalau Anda andalkan Tuhan, kenapa harus takut? Semestinya Tuhan itu mengontrol semua alam. Tuhan mengontrol semua kehidupan kita. Gak satu pun Tuhan tidak mengontrol. Semestinya kita serahkan kepada Tuhan. Percaya dengan penuh kepada Dia, maka Ia akan bertindak. Nah, ketika Tuhan menghadap angin dan danau, maka danau itu menjadi teguh sekali. Ketika Tuhan berfirman kepada danau, angin, apa? Tenang. Badai, tenang. Ketika juga tenang. Angin dan badai mau dengar Yesus. Kenapa kita nggak mau dengar Yesus? Kita bisa sanggup lawan alam. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali berarti sama sekali langsung diam. Ya, diam. Jadi berarti tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Tidak ada satu pun masalah yang tidak bisa ditolong Tuhan.
Asal kita benar-benar bersandar kepada Dia, asal kita berfokus kepada Dia, asal kita sungguh-sungguh menyembah Dia, agar kita sungguh-sungguh menjalankan kehendak Dia, agar kita sungguh-sungguh memegang firman, maka tidak ada yang mustahil. Ingat selalu, masih ada Tuhan. Jangan kita lupa bahwa seakan hidup kita hanya kita sendiri. Hidup kita, kamu tidak sendiri. Ada Yesus yang menyertaimu. Hidup kita tidak sendiri. Kita ada Yesus yang menyertai kita. Ya, jadi walaupun hidup kita harus berlalu begitu banyak badai, tetapi ada kekekalan yang Yesus jamin bagi kita. Hidup selama-lamanya bersama Dia. Badai itu harus kita lewat. Ada badai yang berlalu, semua badai berlalu. Dalam hidup kamu, hidup kita, coba saudara pikirkan, sudah dari sejak muda sampai sekarang, sudah berapa banyak badai kita hadapi? Kamu tak mati kan? Sampai sekarang masih hidup kok. Semua lewat kok. Ya, kesulitan uang lewat. Ya, kemudian sakit penyakit lewat. Kemudian apa? Ya, masalah juga lewat. Semua lewat. Nah, gak ada badai yang tidak berlalu. Semua badai berlalu. Nah, cuma kita harus menikmati badai itu. Kita harus minta kekuatan Tuhan, ya, untuk menghadapi badai itu, dengan nikmati badai itu. Kalau kita pikirkan badai itu, kita jadi stres. Ketika permasalahan terjadi, kita tenang. Nah, kata-kata Tuhan, tenang. Tuhan tidak pernah mengatakan badai, libur terus, enggak. Tenang. Supaya apa? Sejuk. Nah, kita harus tenang. Tenang berarti kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Kita percaya hidup kita dipimpin Tuhan. Kita percaya hidup kita disertai Tuhan. Kita percaya hidup kita akan semua akan lewat. Apapun masalah kita akan lewat. Nah, coba perhatian baik-baik. Ayat 26 kita perhatian baik-baik. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, di sini Yesus itu menegur dulu. Yesus tidak langsung untuk menteduhkan badai, tapi Yesus menegur kepada murid-muridnya. Ya, menegur murid-muridnya, baru Yesus menegur badai. Nah, sering kita ditegur oleh firman Tuhan, sering kita ditegur oleh khotbah-khotbah, tapi kita cuek, itu masalah. Berarti gabut kita itu. Ya, kita mau diajari menghadapi badai, tapi kita tidak pernah ingat atau Tuhan. Kita tuh nggak pernah dengar. Nah, Yesus menegur kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa kamu takut? Yang kamu kurang percaya. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya. Nyawa sudah bagi kasih kamu, kenapa kamu takut? Amin. Baca, mulai sekarang katakan bagi saudara, saya mau percaya Yesus, saya tidak takut lagi. Ngomong satu dua tiga. Saya mau percaya Yesus, saya apa? Siapa? Apa sih? Yang Yesus, siapa? Ya, Yesus betul, percaya. Nah, bagaimana Yesus itu, bagaimana Tuhan itu menentukan, bagaimana Tuhan itu mengajar kita untuk supaya kita lewat badai melalui firman. Maka ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, dan katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapakah dia itu sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Ya, semua taat kepada Yesus. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, kuasa Allah, firman Allah yang akan menaburkan kepada kita supaya kita bisa melewati badai. Maka ikut PA itu ikutlah eksposisi Lukas, ikutlah Jinajin. Kamu akan dapat banyak sekali pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena oleh firman Tuhan, maka kita bisa melewati badai. Ya, oleh firman Tuhan kita diberi kekuatan untuk menghadapi badai.
Oleh firman Tuhan kita diberikan kemuliaan Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan semua. Dan Bapak Ibu sekalian, kuasa Allah ada dalam firman Tuhan. Jadi iman harus dalam Yesus Kristus. Imannya harus dalam Yesus Kristus. Jangan iman dalam orang, iman dalam pendeta, tapi iman dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat Roma 10 ayat 9. Mari kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mulutmu itu harus percaya dalam Yesus, maka kamu akan ditolong. Jangan kamu teriak, orang ada enci-enci. Kalau teriak itu bukan teriak Yesus. Ya, kalau saya sering kan, kalau ada masalah ya, orang terutama wanita ya, kalau ada masalah, mereka bukan teriak Yesus, mereka lebih teriak, engkau encik eman. Ada masalah, engkau encik. Enggak, kita harus teriak Yesus. Belajar untuk teriak nama Yesus dalam mulut kita, mengaku Dia sebagai Tuhan, maka kita akan diselamatkannya. Jangan kita teriak, engkau lu, encik lu, ya, atau acomu, nggak ada kaitan. Ya, ada ibu-ibu kejepit, engkau encik, kejepit, ya, atau darah Yesus. Nggak ngerti. Jadi mulut kita harus selalu untuk memuliakan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan, maka sinar Tuhan itu memancar kepada kita. Sinar Tuhan itu memancar kita. Kalau sinar Tuhan memancar kepada kita, maka kita dilindungi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Amen. Adam dan Hawa ketika mereka mendapat pancaran sinar kemuliaan Tuhan, mereka hidup di Firdaus yang sukacita. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka. Tuhan tidak lagi menyinari mereka dengan sinar kemuliaan. Maka mereka harus usahakan semua dengan sendiri. Anda dan saya hari ini, sudah Yesus mati untuk kita. Sudah Yesus berikan anugerah pada kita. Maka semestinya kita itu sudah disinari oleh sinar kemuliaan Allah. Sehingga dimanapun kamu berada, semestinya tetap dilindungi Tuhan. Kalau imanmu dalam Yesus Kristus. Jika imanmu benar-benar dalam Yesus Kristus, itu sinar kemuliaan akan selalu menyinari kamu di mana kamu berada. Sehingga kamu diprotek. Kau protek, dilindungi seperti pakai autan, atau autan. Ya, nggak digigit nyamuk, digigit virus. Maka untuk itu kita harus diprotek. Maka untuk itu orang-orang tuh heran mengatakan, ya, siapakah orang ini? Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Kok bisa ya angin dan danau itu pun mau tunduk pada Yesus? Ya, coba saudara praktek pendeta mana sudah bilang jangan hujan, bisa? Ya bisa. Nah, jadi saudara-saudara, inilah waktunya kita mengingat selalu ada Tuhan Yesus menyertai kita. Ini waktunya kita selalu ingat bahwa kita tidak sendirian, kita selalu bersama Yesus. Maka Tuhan akan pimpin kita dimanapun kita berada. Karena badai akan berlalu. Sekali lagi, badai akan berlalu. Semua masalah akan berlalu. Kenapa? Karena sinar kemuliaan Allah menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami di surga, badai akan berlalu. Karena sinar kemuliaan Tuhan yang menyertai kami, yang menyinari kami dengan kuasa Tuhan, yang memimpin kami. Beri kekuatan kepada kami untuk menghadapi badai-badai itu. Berilah kuasa Tuhan menyertai kami untuk melewati semua badai itu dengan bersandar kepada Yesus Kristus. Dan mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Pimpinlah semua dalam percaya dalam Yesus Kristus, kuasa Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.